Halo, pembelajaran akan dimulai. Ayo kita masuk kelas. Ayo. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Kabar baik, Bu. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, kali ini Ibu akan membahas materi tentang teori behavioristik menurut John Bradus Watson. Ajar menurut Watson adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Tetapi menurut Watson, dalam proses belajar dan pembelajaran, hal yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Watson melakukan percobaan dengan menggunakan seekor tikus dan seorang anak yang bernama Albert, seperti gambar yang ada di bawah ini. Tujuan Watson melakukan percobaan tersebut yaitu ingin mengetahui apakah rasa takut bisa ditanamkan atau diciptakan ke diri Albert. Jadi, dia melakukan eksperimen untuk menciptakan ketakutan ke diri Albert terhadap tikus putih. Cara yang Watson lakukan adalah dengan mendekatkan Albert dengan tikus putih itu. Awalnya Albert mengelus-ngelus tikus putih itu tanpa rasa takut. Namun, ketika diiringi dengan pukulan palu baja yang tepat di belakang kepala Albert, suara menggelegar. Rasa kaget yang dirasakan oleh Albert menciptakan rasa takut. Reaksi yang Albert memunculkan adalah rasa takut dan tertekan terhadap suara keras tersebut. Jadi proses tersebut diulangi kembali hingga 7 kali, yaitu di depan Albert adalah tikus putih yang diiringi suara keras sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah Albert merasa takut dengan tikus putih yang ada di depannya. Nah, dari percobaan tersebut, Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Dalam konteks pembelajaran, realisasi teori behaviorisme Watson dapat terlihat dalam beberapa aspek, antara lain, yang pertama fokus pada perilaku yang teramati. Pendekatan ini berfokus pada pentingnya mempelajari perilaku yang dapat diamati secara langsung. Yang kedua, pembelajaran berbasis stimulus dan respon. Teori behaviorisme menekankan hubungan antara stimulus dan respon yang dihasilkan oleh individu. Dalam pembelajaran, guru menggunakan stimulus yang tepat untuk merangsang respon yang diinginkan dari siswa. Yang ketiga, penggunaan penguatan dan hukuman. Behaviorisme menekankan pentingnya penguatan positif dan hukuman untuk membantu dan mengubah perilaku. Contohnya, guru menggunakan penguatan positif seperti pujian atau pengakuan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Sementara hukuman digunakan sebagai konsekuensi negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, penggunaan pembelajaran asosiasi. Teori behaviorisme mengacu pada pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Misalnya, guru menggunakan teknik pembelajaran asosiasi seperti pembelajaran berpasangan atau pairing. Yang terakhir, penggunaan evaluasi berbasis perilaku. Evaluasi berbasis perilaku bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dan konkret tentang kemampuan dan prestasi siswa berdasarkan tindakan dan respon konkret yang mereka tunjukkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik menurut pandangan J.B. Watson merupakan perilaku manusia yang sepenuhnya dapat dijelaskan dan dipahami melalui observasi objektif dari respon yang teramati terhadap stimulus lingkungan.